Caritas. Saya Silvinia dari Prodi Kebidanan dari Unika Musik Caritas. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan tentang anatomi fisiologi sistem panca indera. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam tubuh kita ini terdiri dari 5 sistem panca indera. Yang pertama adalah indera penglihatan, yang kedua adalah indera pengecap, ketiga adalah indera peraba, dan yang keempat adalah indera pendengaran, dan yang kelima adalah indera penciuman. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang indera penglihatan, yaitu mata. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi mata utamanya adalah untuk melihat. Nah, kita mulai dulu dari anatomi bagian luar mata, yaitu ada alis, bulu mata, dan kelopak mata. Alis ini memiliki fungsi sebagai pelindung mata dari tetesan keringat yang menetes dari dahi kita, juga untuk berfungsi sebagai aksesoris. Dan bulu mata memiliki fungsi yang sama seperti alis, yaitu sebagai pelindung mata. Dan di bulu mata juga memiliki refleks yang ketika bulu mata tersentuh, maka bulu mata akan menimbulkan refleks dan bekerja sama dengan kelopak mata untuk berkedip, sehingga benda asing tidak dapat masuk ke dalam bola mata. Nah, sini saya akan membahas dulu tentang konjungtiva. Konjungtiva ini merupakan membran mukosa yang terletak di sekitar mata. Dan yang kedua adalah kelenjar lakrimal yang berfungsi sebagai penghasil air mata. Di sini juga terdapat ductus solarimal yang berfungsi mengalirkan air mata ke hidung. Nah, di dalam mata juga terdapat 6 otot mata yang mengatur pergerakan bola mata. Nah, di bagian dalam mata terdapat cairan bening yang dinamakan vitreous humorosa. Kemudian di bagian depan mata terdapat sklera yang merupakan jaringan fibrosa yang berfungsi mempertahankan bentuk mata, juga mengatur pergerakan mata. Dan juga terdapat kornea yang menjaga mata dari kotoran dan benda asing yang masuk ke dalam mata. Dan juga sebagai penyaring sinar UV yang masuk ke dalam mata. Lalu di sini ada iris yang berbentuk seperti gelang mata. Kemudian di sini ada pupil yang berfungsi mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Di bagian belakang mata terdapat retina yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Nah, retina terdapat 2 reseptor warna, yaitu satu sel kerucut dan yang kedua yaitu sel batang. Terus berikutnya adalah lensa mata yang membantu memusatkan cahaya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang indera penciuman, yaitu hidung. Fungsinya yaitu sebagai indera pencium dan bisa untuk pernafasan atau penyaring udara, dan juga pembersih saluran nafas. Nah, anatomi bagian hidung yang pertama adalah tulang hidung, dan yang kedua adalah saraf pembau, yang ketiga adalah saraf pembau yang mengantar ke otak, dan yang keempat adalah selaput lendir, dan yang kelima adalah selia atau rambut hidung. Nah, kemudian di sini saya akan masuk ke bagian indera pengecap, yaitu lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap dan perasa. Di lidah ini terdapat 3 bagian papila. Yang pertama adalah papila fungiform,
terus ada papilla filiformis, dan yang ketiga adalah papilla circumvallata. Nah, papilla filiformis ini berada di dorsum linguae atau punggung lidah yang berbentuk seperti benang halus. Terus ada papilla circumvallata, itu berbentuk seperti huruf V di belakang lidah. Terus di sini ada papilla fungiform mis yang berbentuk seperti jamur, berada di bagian depan lidah. Di bagian lidah dapat merasakan asin, asam, manis, pahit, dan umami. Nah, sekarang kita beranjak ke indera pendengaran, yaitu telinga. Fungsi telinga ini dibagi menjadi dua, yaitu mendengarkan bunyi dan sebagai keseimbangan tubuh. Di telinga ini terdapat 3 bagian penting, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, di bagian telinga luar ini terdapat daun telinga atau auricula di sini. Fungsinya yaitu untuk menampung gelombang suara. Dan yang kedua adalah liang telinga, saluran luar telinga, atau meatus acousticus yang menghubungkan auricula dengan membran timpani. Saluran ini juga mengandung rambut, banjar sabacea, dan kelenjar keringat. Kemudian yang ketiga terdapat membran timpani atau gendang telinga. Nah, setelah pergenan telinga merupakan batas antara telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Kemudian telinga bagian tengah terdapat cavum tympani, terdiri dari tulang-tulang pendengaran rongga di dalam tulang temporalis, terdiri dari 3 buah, yaitu tulang pendengar molleus, incus, dan stapes. Nah, kemudian di bagian tengah dan juga terdapat saluran tuba eustachius. Lalu di telinga bagian dalam terdapat labirin octeus yang terdiri dari vestibulum, cochlea, dan canalis semicircularis. Nah, proses pendengaran terjadi dimulai dari suara yang ditangkap atau dikumpulkan oleh daun telinga. Kemudian suara tersebut dihantarkan ke membran timpani, dan di membran timpani bergetar menyebabkan tulang pendengaran juga bergetar, yang menimbulkan getaran dan pada perilim di skala vestibuli. Selanjutnya kita akan membahas tentang indera praba. Indera praba yaitu kulit. Fungsinya sebagai alat peraba dan juga sebagai tempat untuk mengeluarkan keringat, mengatur suhu tubuh, dan juga tempat untuk penimbunan lemak. Nah, kulit terdiri dari bagian luar yaitu epidermis, terus bagian tengah yaitu dermis, dan bagian dalam yaitu hipodermis. Nah, di epidermis ini biasanya terdapat rambut-rambut halus, terdapat batang rambut. Nah, kalau di dermis ini biasanya terdapat kelenjar minyak, kelenjar limpa, ada saraf, pembuluh darah, kelenjar keringat, dan folikel-folikel rambut. Nah, biasanya kalau di jaringan subkutan atau hipodermis ini biasanya terdiri dari jaringan lemak, pembuluh arteri, dan sebagainya. Nah, baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah informasi bagi kalian semua. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share. Terima kasih semuanya, selamat pagi dan sampai jumpa. Salam Ceritas.